Oke, saya awali dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari teman-teman semua kepada kami untuk melakukan diskusi mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat dan dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan judul yang akan kami presentasikan, maka itu kami minta waktu dari teman-teman untuk melihat hasil dari presentasi kami, hasil dari diskusi kami yang akan kami presentasikan. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada Muhammad Rakajaya Pratama dengan NIM 2217051264 dan saya sendiri Gede Surya Pramana dengan NIM 2217051102. Baik, pada presentasi kali ini beberapa subbab yang akan kami jelaskan yaitu pertama mengenai tujuan penggunaan laporan keuangan pemerintah dan karakteristik dari penyusunan sistem akuntansi. Yang kedua itu dasar hukum penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang ketiga itu latar belakang dari SAAP. Yang keempat itu pengertian dari SAAP dan dasar hukum SAAP. Yang kelima itu klasifikasi dari SAAP dan yang terakhir sistem akuntansi barang milik negara. Baik, untuk materi pertama akan langsung saya jelaskan mengenai tujuan penggunaan laporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah digunakan untuk tujuan akuntabilitas publik, termasuk dalam bentuk penyediaan informasi dan pengungkapan kegiatan pemerintah dan hasil keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk membuat laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna, itu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Menurut United Nation Organization, pengembangan sistem akuntansi harus mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama sistem akuntansi itu harus dirancang memenuhi persyaratan konstitusi atau undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi itu sesuai dengan kategori anggaran. Yang ketiga, rekening secara jelas dikaitkan dengan maksud dan tujuan penerimaan dan pengeluaran, serta dengan pejabat yang bertanggung jawab atas selisih yang terjadi. Yang keempat itu sistem akuntansi itu memudahkan proses pemeriksaan dan penyajian informasi yang perlu diperhatikan. Yang kelima, sistem akuntansi itu harus konsisten dan pengawasan administratif dana, operasional, pengelolaan, program audit internal dan evaluasi kerja. Yang keenam, akun tersebut itu mewakili kegiatan ekonomi termasuk mengukur pendapatan dan mencantumkan pengeluaran serta menentukan kinerja pemerintah dan program-programnya. Yang ketujuh, akun-akun ini menjadi dasar analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah. Menyiapkan sistem akuntansi itu akan membantu mengolah bukti transaksi anggaran di lingkungan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah. Menurut Abdul Rahman, penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan penerapan pengelolaan keuangan daerah berdampak pada fungsi pengawasan internal. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai karakteristik. Oh, udah tadi dijelasin. Sorry, saya mohon maaf, kita langsung lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Tentu saja sistem akuntansi pemerintah pusat itu diatur dalam undang-undang negara kita. Dalam hal ini, beberapa undang-undang yang akan saya jelaskan diawali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8. Itu menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain itu menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga itu sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Terus yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara atau badan lainnya. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 Ayat 20. Itu menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara itu berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 1 itu menyatakan bahwa Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum atau bendahara umum negara atau daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Terus yang keenam ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 2. Itu menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Terus yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 Ayat 1. Itu menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Terus yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 Ayat 2. Itu menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di mana menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Yang kesembilan itu ada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Itu menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAAP yang terdiri dari sistem akuntansi pusat atau SIAP dan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1 menyatakan bahwa setelah tahun anggaran 2005 berakhir, pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelanggaran anggaran, pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 berupa laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada pasal 60 ayat 1 di mana menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca kementerian negara atau lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang dari SAAP. Modernisasi akuntansi keuangan pada sektor publik itu dimulai pada tahun 1982, di mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN. Jabatan level 1 Kementerian Keuangan melalui sistem akuntansi. Proyek pengembangan dan peningkatan akuntansi atau PPSAPA dengan dukungan finansial dari Bank Dunia. Konteks proyek ini bermula dari keadaan di mana sistem akuntansi dan pencatatan masih menggunakan single entry sehingga terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama itu proses persiapannya lambat karena terdiri dari subsistem yang terpisah dan tidak terintegrasi. Yang kedua, sistem satu atap sudah tidak sesuai lagi dengan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah. Yang ketiga itu sulit untuk berdamai. Yang keempat, tidak berdasarkan standar akuntansi keuangan negara. Dan yang terakhir itu ketidakmampuan menyusun neraca pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 476 garing KMK titik 01 garing 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pusat dibangun dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama itu dilaksanakan mulai tahun anggaran 1993 garing 1994
dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Nah, pada tahun anggaran 1999 dan 2000, penerapan SAAP mencakup seluruh departemen atau lembaga di seluruh provinsi. Meskipun jangka waktu penerapan sistem ini adalah 4 tahun, dimulai dari anggaran tahun 1993-1994 hingga tahun 2001, belum ada departemen atau cabang atau sektor yang sepenuhnya menerapkan SAP. Lemahnya penerapan sistem ini di tingkat daerah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang terencana, kurangnya sumber daya manusia, resistensi pengguna sistem terhadap perubahan, dan kurangnya koordinasi antar organisasi terkait, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Berkaitan dengan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola keuangan pertambangannya. Kurangnya standar akuntansi pemerintahan untuk menyetarakan para penyusun neraca juga menjadi kendala dalam implementasinya, sehingga proses penyusunan dan konsolidasi neraca pusat dengan pemerintah belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah terus melakukan banyak perubahan dan perbaikan sebagai bagian dari pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat. Mohon maaf, pemerintah terus melakukan banyak perubahan dan perbaikan sebagai bagian dari pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat. Pada tahun 2005, pemerintah khususnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 59-PMK.06-2005 tentang sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, itu berkaitan dengan perbendaharaan negara. Menteri Keuangan selaku bendahara negara mempunyai kekuasaan untuk memutuskan sistem pelaporan dan akuntansi keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan peraturan Menteri Keuangan mengenai rezim akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pengertian dari SAP dan dasar hukum SAP akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian dari SAPP dan dasar hukum SAPP. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau bisa disebut SAPP adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pembisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan pusat. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP adalah untuk unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti lembaga tertinggi negara atau bisa disebut MPR, lembaga tinggi negara DPR, DPA, MA, departemen atau non-departemen, sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintahan daerah, BUMN atau BUMD, bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah. Tujuan dari SAPP yang pertama ada menjaga aset, agar aset pemerintahan dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar. Yang kedua ada memberikan informasi yang relevan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan anggaran dan pemerintahan pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan suatu lembaga dan pemerintahan pusat secara umum. Yang terakhir, ada memberikan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian operasi dan keuangan pemerintah yang efektif, daya tanggap, dan prediktabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, SAPP memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, dasar akuntansi SAPP menggunakan basis kas untuk pelaporan pencapaian anggaran LRA dan basis aktual untuk neraca. Yang kedua, sistem akuntansi akun ganda. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, ada sistem yang terpadu dan terkomputerisasi. SAPP terdiri atas subsistem yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta proses pembukuan dan pelaporannya sudah dikomputerisasi. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi dan pelaporan dilakukan secara bertahap oleh unit akuntansi baik di pusat maupun daerah. Dan yang terakhir ada tabel perkiraan standar. SAPP menggunakan perkiraan standar yang dikembangkan dan diterapkan oleh Kementerian Keuangan untuk tujuan penganggaran dan akuntansi. Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan pusat berbasis double entry memiliki dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, Keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 2000, khususnya bab 6 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Yang kedua ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 476 KMA titik 01 garing 1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1135 garing KMK titik 01 garing 1992 tentang organisasi dan tata kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN. Dan yang terakhir, Surat Menteri Keuangan RI nomor S 984 garing KMK titik 018 garing 1992 perihal pengesahan daftar perkiraan sistem akuntansi pemerintahan. Next. Baik, di sini materi selanjutnya ada klasifikasi dari SAPP. SAPP dibagi menjadi dua subsistem, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi pusat atau SIAP. Yang kedua ada sistem akuntansi keagenan atau IAS. Sistem akuntansi pusat SIAP merupakan bagian dari SAPP yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi DIA yang akan menyusun laporan keuangan pemerintah untuk penanggung jawab pelaksanaan APBN. SIAP terbagi menjadi dua subsistem akuntansi umum. Yang pertama ada sistem akuntansi umum kas negara atau SAKUM, dan yang kedua ada sistem akuntansi umum SAU. Nah, subsistem yang kedua itu ada sistem akuntansi keagenan atau IAS. Sebagai bagian dari SAPP akan menghasilkan laporan keuangan untuk menangani pelaksanaan anggaran badan tersebut. SAI terbagi menjadi dua sistem. Yang sistem pertama itu ada akuntansi keuangan, sistem akuntansi keuangan atau SAK. Dan yang kedua ada sistem akuntansi kekayaan negara SABMN. Nah, sesuai dengan tabel di PPT. Selanjutnya ada sistem akuntansi pusat SAP. SAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan, pengiktisaran, sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. SIAP memproses data transaksi KUN dan akuntansi umum. SIAP terdiri atas SAKUN, yaitu subsistem SIAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca KUN. Yang kedua ada SAU, yaitu subsistem SIAP yang akan menghasilkan LRA, permintaan pusat dan neraca. Dalam pelaksanaannya, SIAP dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara
KPPN yang memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran. KPPN khususnya untuk memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari bantuan luar negeri atau BLN. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) untuk memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat. DIA yang melakukan proses data APBN serta melakukan verifikasi data akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat. Proses pembuatan laporan yang dihasilkan SAP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada KPPN, menyusun laporan arus kas, neraca KUN, dan LRA di wilayah kerjanya. Laporan tersebut disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan. Yang kedua ada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan LRA SAU di tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Laporan keuangan tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembendaharaan, dalam hal itu DIA, setiap bulan. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pembendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan LRA yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Dirjen Pemendaharaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jurnal untuk sistem akuntansi kas umum negara. Yang pertama, akuntansi APBN, estimasi pendapatan atau belanja. Jurnal ini dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam APBN. Jurnal ini hanya terdapat di Sakun, tidak ada jurnal estimasi di subsistem akuntansi yang lain. Yang kedua ada akuntansi DIPA. Akuntansi DIPA dilaksanakan untuk melakukan estimasi pendapatan yang dialokasikan. Bagian allotment, belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan. Jurnal untuk DIPA tidak dilakukan dalam Sakun. Jurnal ini hanya untuk SAI dan SAU. Yang ketiga ada akuntansi realisasi anggaran. Akuntansi realisasi anggaran dilakukan untuk membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh semua subsistem SAPP, baik Sakun, SAU, maupun SAI. Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran. Mohon maaf, yang keempat ada akuntansi penutupan akhir tahun anggaran. Jurnal penutupan ini bertujuan menutup seluruh perkiraan sementara untuk penyusunan laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya. Terus ada jurnal untuk subsistem akuntansi umum. Yang pertama ada akuntansi APBN, estimasi pendapatan dan belanja. Untuk akuntansi APBN tidak ada jurnal yang dilakukan dalam SHU untuk transaksi anggaran APBN. Nah, yang kedua ada akuntansi DIPA. Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, bagian belanja, estimasi penerimaan biaya yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan. Nah, yang ketiga ada akuntansi realisasi anggaran. Akuntansi realisasi anggaran dilakukan untuk membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh semua subsistem SAPP, baik Sakun, SAU, maupun SAI. Nah, yang keempat ada akuntansi penutupan akhir tahun anggaran. Jurnal penutupan ini bertujuan menutup seluruh perkiraan sementara yang bertujuan menyusun laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya. Nah, yang kedua ada sistem akuntansi instansi. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. SAI terdiri atas dua subsistem. Yang pertama ada SAK, subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai
LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan untuk kementerian atau instansi. Yang kedua ada SABNM, subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Baik, next. Materi selanjutnya ada sistem akuntansi barang milik negara. Menurut UU nomor 1 tahun 2004, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Contoh perolehan lainnya yang sah adalah hibah atau rampasan atau sitaan. Yang tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara adalah barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh yang pertama ada Pemda, yang kedua ada BUMN atau BUMD, yang ketiga dan yang terakhir ada bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. SABMN bertujuan untuk menghasilkan neraca dan laporan barang daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kementerian atau lembaga membentuk unit akuntansi barang sebagai berikut. Baik, next. Unit yang pertama ada unit akuntansi penggunaan barang atau UAPB. Berada pada level kementerian atau lembaga. Penanggung jawabnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Yang kedua ada unit akuntansi pembantu pengguna barang Elsen 1 atau UAPPB strip E1 yang berada pada level Elson 1. Penanggung jawabnya adalah penjabat Elson 1. Eselon 1. Yang ketiga ada unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah atau UAPPB strip W yang berada pada tingkat wilayah. Penanggung jawabnya adalah kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB garis W. Nah, yang keempat ada unit akuntansi kuasa pengguna barang atau OAKPB yang berada pada level kuasa pengguna anggaran. Penanggung jawabnya adalah kantor atau satuan kerja. Dalam penyelenggaraan pemerintah menggunakan asas yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada. Yang kedua ada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang keempat ada tugas pembangunan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, serta dari Pemkab atau Pemkot kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dana yang terkait dengan desentralisasi merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dalam pelaksanaannya ditransfer langsung ke kas umum daerah. Laporan dan penanggung jawaban dana ini dilakukan di masing-masing daerah. Untuk pemerintah pusat, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan dan subsistemnya, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan SIAP dan SAI. Laporan keuangan pemerintahan pusat disampaikan kepada DPR sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK
Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Konsolidasi laporan realisasi anggaran dari seluruh kementerian negara atau lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Yang kedua, dan neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat merupakan konsolidasi neraca SAI dan neraca Sakun, sistem akuntansi kas negara. Laporan ini menyajikan sistem posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal atau tahun anggaran tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat merupakan konsolidasi laporan arus kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Yang keempat, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya sebagai moderator akan menjelaskan kesimpulan pada presentasi kali ini. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAAP adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Ruang lingkup dari SAAP adalah pemerintah pusat atau dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN atau terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. SAP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu yang pertama sistem akuntansi pusat atau SIAP, yang terdiri dari SAKUN, yaitu subsistem SIAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kun. Yang kedua itu ada SAU, yaitu subsistem SIAP yang akan menghasilkan LRA pemerintah pusat. Terus eh, subsistem yang kedua itu adalah sistem akuntansi instansi atau SAI, terdiri atas dua subsistem, yaitu SAK. Subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian atau instansi. Dan yang kedua itu ada SABMN, yaitu subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengelola dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang telah berlaku. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada akhir presentasi. Jika pada saat presentasi terdapat kata-kata yang menyinggung atau salah kata, kami mohon maaf. Terus untuk sesi diskusi akan kami lanjutkan di sesi diskusi pada forum WhatsApp. Kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan saran, kami persilahkan. Saya dan Raka pamit undur diri pada presentasi kali ini. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.